Jangan kita mencari posisi bahwa kita adalah golongan orang-orang benar. Jangan. Yang hanya bisa mengatakan golongan kita adalah golongan benar Allah. Dan golongan mereka yang tidak sama keakidahannya, keimanannya kepada kita, jangan kita merasa benar dan mereka salah. Mudah-mudahan Allah bikin kita, saudara kita, keluarga kita, bangsa kita sehat hatinya, sehingga hati yang sehat, sehat pula akalnya. Hati dan akal yang sehat, ucapannya pun akan sehat, terbungkus menjadi sebuah nasihat. Orang yang mau mencari dan menerima nasihat pasti orangnya itu selamat, karena isi dari agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihat. Siapa orang yang sok nggak butuh nasihat, siapa orang yang kagak mau dengerin nasihat, siapa orang yang kagak duduk bersama orang-orang yang punya ilmu, alim, alamah beserta dengan nasihatnya, nggak butuh nasihat, nggak terima nasihat, nggak jalanin nasihat, nggak nyari nasihat, nggak selamat. Karena agama berperan untuk memerangi kebodohan dan kekeliruan dalam sebuah pemahaman. Nasihatlah yang meluruskan, keimananlah yang akan menjalani semua yang terjadi, yang tersimpan di dalam hati. Allah kita lihat nggak? Tapi kita tahu ada Allah. Karena apa? Mana ada Allah? Iman kita mengatakan Allah itu wujud. Mana Allah? Lah ini kita diciptain. Siapa penciptanya? Allah. Semesta beserta isi Allah yang menciptakan. Makhluk itu apa aja yang diciptain oleh Allah namanya makhluk. Apa aja yang tercipta disebut makhluk. Makhluk ini dari nggak ada jadi ada, nggak ada lagi. Ntar kita pasti mati dikubur. Apa yang akan kita tinggalkan? Yaitu riwayat. Maka tinggalkanlah cerita atau riwayat yang sehat, dalam kurung baik dan benar, bermanfaat serta membawa keberkahan bagi yang menerima. Kita selalu sering menjadikan diri kita sebagai Tuhan. Itu orang-orang nggak benar. Itu kita sering begitu. Selama siapapun mereka yang berkawan dengan saya tidak pernah mengajak diri saya dan teman-teman saya merasa benar dan orang lain salah. Saya tidak pernah membawa diri saya seperti itu. Siapapun mereka juga yang berkawan dengan saya tidak mencontohkan hal itu. Mencari siapa yang benar, siapa yang salah, itu akan dua-duanya kagak benar. Kalau ada satu masalah di antara dua kelompok, akuilah dengan rendah hati. Ya sudah, saya yang salah. Orang kalau berebut benar, nggak benar dua-duanya itu. Kalau orang berebut salah, dia akan benar. Itu baik di sisi Allah. Jadi hadiah berupa doa atau fatihah yang kita kirimkan kepada para arwah pasti nyampe. Saya mau tanya abang-abang, ke teman-teman saya khususnya orang tua di sini banyak duduk. Kita umat Nabi Muhammad SAW bukan? Kita ini umatnya baginda Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam apa bukan? Kita ini umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup sejaman apa kagak? Hidup enggak sejam? Kenal sama Nabi, kenal? Enggak, tapi tahu Nabi telah tiada di dunia, tahu? Apa yang membuat kita tahu bahwa Nabi telah tiada di alam dunia? Apa? Ada kuburnya, betul ya? Kita tahu pernah ada diutus dan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling mulia di sisi Allah yaitu diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi'satun Nabi a'zamun ni'mah. Diutusnya, dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sebuah nikmat yang
Nikmat yang paling mulia di sisi Allah adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi kita cintai dengan kita bisa cinta, bisa rindu karena riwayat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak pernah perlu untuk memaksa diri kita harus memandang dulu wajahnya saya imani. Loh, gak perlu kita memaksa diri kita. Wah, saya harus pandang dulu sosok atau wajah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baru saya imani. Gak perlu. Kabar? Karena kita telah mengimani. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya ikhwanina wal akhwatina fillah rahimakumullah. Hati yang sakit dan penyakit jangan disimpan. Hati jangan bakal narok yang pahit-pahit. Jangan narok yang pahit-pahit. Jangan taruh penyakit di dalam hati. Nabi telah tiada di alam dunia, tapi Nabi bisa ada ke dalam iman bagi hati yang merindukan dan mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita ke Mekah, ke Madinah, ada terangkum di dalam rukun Islam yang kelima apa? Pergi haji. Umat Islam ketika dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, apa yang mereka kumandangkan, Bang? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita penuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji. Kita pergi haji, Bang. Pak, mau ziyarata ilal Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Itu kita pergi haji atau ibadah haji atau ibadah umroh, kita berkunjung, berziarah. Ziarah itu artinya berkunjung. Berziarah itu artinya berkunjung. Saya nih kemari berkunjung, ziarah itu namanya. Ziarah nggak kepada orang yang mati aja atau ke kuburan aja. Datangnya kita kemari ini namanya ziarah. Ya. Ziarah itu artinya berkunjung. Sekarang kalau kita punya cita-cita pengen pergi haji atau umroh, itu kita ziarah. Tertuntun di dalam sebuah rukun-rukun haji, rukun-rukun umroh. Itu kita datang ke Mekah, ke Madinah melihat apaan, kok? Datang ke Mekah, Madinah melihat situs peninggalan kisah para nabi terdahulu. Kita melihat ada nggak bekasnya bahwa Nabi Allah Ibrahim dulu pernah duduk tirakat sujud di satu tempat, ada tandanya tuh, ditandain pakai K. Ya Allah, pakai Ka'bah. Banyak kisah. Kita di situ nemuin Nabi Ibrahim apa nemuin apa? Peninggalannya, sejarahnya, peninggalannya. Kita ke Madinah. Di Masjid Nabawi ada yang namanya Raudhah. Angop. Ada yang tawa. Di Madinah Masjid Nabawi itu di dalamnya terdapat Raudhah. Di antaranya makam baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makamnya Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Makamnya siapa lagi? Sayyidina Umar. Itu yang kita lihat itu ke situ tuh. Kuburan apa para beliau? Kubur. Abang mau bilang kalau saya pergi ziarah itu bid'ah. Lah kamu ke Mekah Madinah ngapain? Kalau bukan melihat kubur
Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ke Mekah, ke Madinah kita melihat peninggalan berupa kuburan, situs-situs sejarah. Pernah ada riwayat di dalam kisah sebelum sampainya zaman kita, Islam terbawa dengan peradabannya dan sebagainya, ajarannya dan sebagainya. Ini hati yang kurang sehat, pemahaman kurang sempurna. Kita jangan suka terpancing dan jangan memulai. Dan gak perlu membalas saudara kita sendiri, siapapun mereka di sana. Muslim itu terbanyak di dunia. Kenapa kekuatannya berkurang? Kekuatannya berkurang karena saling hasud, saling merasa benar. Kamu kalau nggak mau melakukan apa yang kami lakukan, jangan kamu bicara yang tidak baik tentang kami, dan jangan kamu bicara tentang kami yang tidak. Ketika kamu bicara tentang kami bahwa kami tidak melakukan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi, berarti kamu merasa benar dong. Kami dianggap salah dong. Sedangkan kami tidak pernah sama sekali membuat diri kami merasa benar, dan kamu adalah salah. Tidak. Kita nggak perlu doakan saudara kita sehat, tak sejalan tak apa-apa, yang penting kita seiman. Toh kita semua nanti dibariskan, dikumpulkan di padang mahsyar, bergantung sesuai golongan-golongan yang telah Allah tentukan kepada diri kita, Bu. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alaikum bil majalisatil ulama wastami'a anil hukama. Makanya ini nasihat, makanya kalian alaikum bil mujalasatil ulama wastami'a anil hukama. Makanya kita disuruh duduk bareng sama para ulama. Ulama tugasnya ngapain? Nyampein ilmu tanpa bosen, menjelaskan ilmu sejelas-jelasnya, membimbing orang-orang yang meminta ilmu kepada dirinya, sampai orang itu dianggap telah meraih ilmu yang baik dan benar. Ilmu yang baik yang benar itu bagaimana? Manfaat, barokah. Wastami'a anil hukama. Dan dengerin kalau ada orang yang ngerti atas hukum-hukum ilmu, dengerin. Niscaya Allah semua akan kehendaknya menurunkan segala sesuatu dengan hukum-hukum yang telah Allah tentukan dan telah disampaikan oleh para nabi hingga nabi terakhir, yaitu baginda Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita nggak perlu sudah menyimpan sesuatu penyakit di dalam hati, Bang. Hati yang kalau isinya penyakit, ucapannya nggak enak. Orang kalau di hati banyak penyakit, ucapannya nggak menyehatkan. Artinya apa? Mudorot mulu yang keluar. Temen banget ngomongin orang. Temen. Kita tahu dah ya, ghibah itu apa? Sesuatu yang ngenakin tapi jerumusin. Ngomongin orang mulu. Itu penyakit. Dirinya baik, benar, orang lain salah. Emang tugasmu itu? Bukan tugas. Itu jangan diambil, tugas Allah itu. Perbuatan baik, Bang, belum tentu baik menurut Allah. Perbuatan baik yang kita lakukan belum tentu baik di sisi Allah. Kenapa? Perbuatan baik kita akan dianggap oleh Allah akan menjadi baik di sisinya. Allah yang tahu isi hati kita. Artinya apa? Niat kita. Kata kita udah berbuat baik. Ya, kata kita telah berbuat. Kita merasa mentang-mentang udah berbuat baik, melihat keburukan dari orang lain, langsung mulut ini apa? Bukan hak kita, Bang. Karena orang bisa kita goro-goroin, tapi Allah kagak bisa. Sejerok-jeroknya hati kita Allah yang tahu.
Orang kalau baik sama pura-pura baik kelihatan. Ya. Orang kalau baik sama pura-pura baik kelihatan. Orang lagi pura-pura demen ngaji sama bener demen ngaji kelihatan. Dia nggak peduli dikatain. Gue elah tonok ngaji bukan main. Pengen dikata bener itu. Nah, kalaupun saya harus benar, itu kebutuhan saya sebagai manusia. Dan kalau saya benar atau tidak benar, Allah akan menilai saya, bukan Anda. Enak nggak begitu? Enak, hati jadi jarang kecewa, apalagi sakit hati kita, jarang. Jadi pastikan perbuatan baik kita itu kita telah mulai dengan niat yang baik. Apa sih niat yang baik? Lillahi ta'ala. Aku ini mencari ridhomu ya Allah, bukan ridho manusia. Aku ini mencari kebaikan. Makanya saya datengin tempat-tempat yang ada contoh kebaikan. Pengen baik kok kagak datengin contoh yang baik. Kagak ama orang yang bisa memberikan contoh yang baik. Ini ngimpi. Lingkungannya harus baik. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Orang yang akan selamat selain dari hatinya itu yang kedua lingkungannya pok. Coba kita lihat masing-masing. Kalau hatinya baik, niatnya baik, dia pengen baik di sisi Allah, lingkungannya pasti yang dia pilih yang baik. Aku harus bersama orang yang baik sehingga aku bisa terus hari demi hari menjadi baik dan baik. Segi ekonomi, ibadah kepada Allah itu menjadi tujuan utama. Barokah yang kita tuju setelah ridho. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesen. Nabi mesen. Apabila kalian mulai niat ingin menjadi baik, lebih baik dan tambah baik, bersamalah orang-orang yang ada contoh baik ketika kau merasakan dari hatinya dan kau mendengarkan ucapannya membuat hatimu tenang, sejuk, dan kau melihat perilaku yang dikeluarkan olehnya menyejukkan sehingga kamu dapat manfaat dari contoh baik yang kamu ambil itu. Gitu. Kamu lupa, kamu lalai, diingatkan. Cari bang temen yang mau ngingetin kita kalau kita lalai. Teman kita akan apa? Ingetin dari sebuah kelalaian. Pasti orang ini sayang sama kita. Banyakin teman yang ada ilmunya, nan bijaksana perilakunya serta hatinya. Jangan cuma berilmu doang kita cari. Banyak orang yang berilmu tapi nggak bijaksana. Banyak orang yang berilmu hatinya nggak bijaksana, kaku, perilakunya nggak lembut, nggak membuat kita semakin lembut. Orang kalau makin cinta sama ilmu, butuh Allah, butuh baginda Nabi Muhammad SAW, cinta sama salawat, makin kesana hatinya pasti makin akan lembut. Tergantung hati kita masing-masing. Pastikan semua yang kita lakukan atas kebaikan dan kebenaran menurut Allah, pastikanlah kita telah memulai dengan lillahi ta'ala. Jadi kita nggak peduli sama goncangan-goncangan dari orang lain, baik keluar dari ucapannya dan sebagainya, nggak peduli. Yang kita peduli terhadap diri kita sendiri adalah kita punya banyak saudara, sekalipun di antara mereka teman-teman kita memusuhi kita, kita sama sekali tidak pernah menganggap mereka siapapun dia itu musuh kita, tidak sama sekali. Enak nggak bang? Enak bang. Ibadah makanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Ibadah kepada Allah. Untuk siapa kita beribadah? Untuk diri kita. Karena ya Allah kagak butuh ibadah kita. Masa Allah butuh sama kita? Ayo dong kalian beribadah kepadaku supaya aku ini tambah mulia sebagai Tuhan. Lo kagak udah. Al-Azim. Paling Allah zat yang maha mulia. Kamu kalau ingin mulia mendapatkan sebagian dari zat kemuliaanku, ya sudah. Jalani perintahku, jauhi laranganku. Dekati ilmu bersama guru, ulama, orang-orang yang selalu membuat hati kita
diri kita semakin baik-baik dan bermanfaat hidup kita. Baru datu kita insya Allah setelah Allah menganggap kita akan menjadi orang yang baik, bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita akan digolongkan oleh Allah menjadi sebaik-baiknya orang adalah yang bisa memberikan manfaat kepada sesama. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya kaget tiba-tiba begini ya, maafin dah. Nggak ada saya ini saya kitab saya bawa, saya membahas ada satu makalah, ada satu ucapan nasihat dari sahabat dan tabi'in di dalam kitab ini. Saya mau nyampein itu. Jadi begini, saya suka spontan, orangnya refleks. Ya. Saya orangnya suka spontan. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada kebaikan yang menjadi apa? Melekat di hati sehingga menjadi manfaat di dalam sehari-hari kehidupan kita. Sehingga kita hidup di dunia dan akhirat kelak selamat, berkah, sa'adah, salamah, jamalah, wa asyirna ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita kelak berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya rasa walaupun satu atau dua bait kita baca sholawat burdah, walaupun satu atau dua bait malam minggu, kata Dul Sumbang apa ya, malam yang panjang. Iya, itu ya. Jadi kita jangan pernah merasa baik dan benar. Kita diperintah untuk menjadi orang baik dan menjadi orang benar, tanpa harus merasa baik, tanpa harus merasa benar. Apalagi merasa paling baik, apalagi merasa paling benar. Saya nggak nyari Pak itu. Saya nggak nyari bahwa saya ini orang benar, nggak nyari gitu. Tapi saya tuntut diri saya harus jadi orang baik dan jadi orang benar. Allah yang menggolongkan kita nanti, jangan kita Pak merasa bahwa kita ini golongan orang baik dan benar. Jangan, nggak perlu Pak, itu urusan Allah, hak Allah. Ya, hak Allah itu. Gitu. Jadi kalau hati sehat, ucapan akan sehat, akal akan sehat, langkah akan terarah. Di mana ada tempat-tempat yang penuh rahmah dan barokah, pasti Allah hantarkan kita kepada tempat-tempat itu. Amin Allahumma. Itu semua karena kita. Niat kita itu, aku bergantung prasangka hamba. Sering saya mengulang-ulang sesuatu yang insya Allah manfaat ya. Ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu bi dzikri nafsi, dan aku selalu bersama orang-orang yang selalu mengingatku. Aku ini tergantung prasangka hambaku, dan aku selalu bersama orang-orang yang selalu mengingatku, kata Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita mulai baca salat mudah sebutir atau dua butir ya. Sekali lagi yang dikit tadi itu mudah-mudahan manfaat bakal kita, keluarga kita, anak cucu kita, saudara kita, tetangga kita, kampung kita. Saya pengen kampung kita ini, walaupun saya bukan lahir di sini, saya pengen ini aman. Ini kampung tentrem, berkah, jauh dari fitnah, jauh dari bala, jauh dari musibah. Berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.